Meninggalnya Laura memang menyisakan duka yang cukup mendalam. Di tengah proses kremasi yang bertabur tangis, namun kasus kecelakaan tetap berjalan di persidangan. Namun jika menilik ke belakang, mendiang Laura sempat mengalami kecelakaan mobil pada 8 Desember 2019 lalu, di mana mobil tersebut dikemudikan oleh Gaga Muhammad. Dalam pengakuan semasa hidupnya, sebelum kecelakaan, Laura mengaku mantan kekasihnya itu sempat terpengaruh oleh minuman beralkohol saat menyetir. Namun hal itu justru dibantah oleh Gaga, di mana ia berdalih kaget lantaran ada kendaraan besar di depan mobilnya, hingga ia pun menghindari tabrakan itu dengan membanting setir ke kanan. Meski begitu, sebelum meninggal dunia, Laura sempat melaporkan mantan kekasihnya itu atas kasus kecelakaan yang terjadi pada 2019 silam itu. Tanggal kalau nggak salah 2 November ya kalau nggak salah. Begitu tahap 2 lah pokoknya. Atas laporan ditahannya, atas laporan apa Bang? Yaitu adanya kecelakaan lalu lintas, laka lantas. Yang menyebabkan? Ya. Korbannya luka berat. Di ini, rutan Satlantas. Di rutan Satlantas Metro Jakarta Timur. Sejak tahap 2, saya tidak ingat pastinya, sekitar tanggal 2 November kalau nggak salah ya. Sebelum meninggal, Laura Anna memang telah melaporkan mantan kekasihnya, Gaga Muhammad, terkait dugaan kecelakaan lalu lintas. Hingga kini, perkara tersebut pun masih bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, di mana Gaga telah resmi menjadi terdakwa dalam kasus tersebut. Meski kini Laura Anna telah meninggal dunia, perkara kasus Laura vs Gaga ini pun lantas tak berhenti begitu saja dan tak berpengaruh pada persidangan, hingga pada Kamis 16 Desember kemarin telah digelar sidang lanjutan yang beragendakan menghadirkan saksi. Kami mohon kepada jaksa, dan ini sangat penting terkait dengan visum et repertum 2. Hanya dokter kunci mendampingi saling mohon untuk dihadirkan karena ini yang megang kunci. Perkara ini kuncinya di visum ini. Karena di sini ada keterangan luka 7 cm, 10 cm segala macam yang tidak sama dengan hasil di persidangan. Jadi karena hari ini sifatnya tidak ada pemeriksaan pembuktian, Ya. sehingga kita akan tunda persidangan ini. Ya. Dan sekaligus mengingatkan kepada penuntut umum, itu tadi ada permohonan. Ada permohonan untuk menghadirkan saksi, Dokter kunci yang minta tadi. pemeriksa atau pembuat visum et repertum pada korban. Pada tadi. Pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021, sekaligus mengingatkan kepada penuntut umum agar kembali memanggil ahli, ya. Dan kalau memang penuntut umum dapat memanggil saksi dokter visum et repertum, ya silakan. Itu memang kewenangan dokter. Siap. Ini Pak ya. Siap. Tidak menyatakan bersyarat. Yang jelas gini, kami tetap konsisten dengan apa yang ada di dakwaan kami, karena dakwaan kami dulu 310 ayat 3, ya tentunya hanya sebatas itu yang bisa kita ajukan tuntutan nanti. Jadi kalau di luar pasal yang kita dakwaan nggak bisa. Tadi kita agendanya akhirnya pemeriksaan ahli, mendengarkan pendapat ahli, tapi ahli yang bersangkutan masih berhalangan hadir hari ini. Jadi kita minta waktu tunda ke hari Selasa lagi. Selasa depan insya Allah mudah-mudahan ahli sekalian. Kalau nanti kita panggil yang bersangkutan tadi atas permintaan itu bisa hadir, syukur. Kalau sidang tetap berlanjut, karena yang bisa menggugurkan proses sidang itu kalau terdakwanya meninggal dunia. Itu urusannya pengadilan ya, urusan hakim lah, sama jaksa yang nuntut, hakim yang memvonis. Kita ikutin aja prosesnya. Kita ikutin aja prosesnya seperti apa, supaya apakah berat dan tidak, itu nanti di fakta-fakta persidangan yang ada. Yang jelas satu hal yang harus dipahami, ini bukan kasus di mana ada seseorang melakukan penganiayaan yang mengakibatkan seseorang luka. Tapi ini adalah kecelakaan, lalai menyebabkan kecelakaan. Itu yang harus dipahami. Jadi bukan kasus pembunuhan atau melakukan sesuatu perbuatan yang menganiaya orang, atau melakukan suatu perbuatan yang akhirnya orang terbunuh. Bukan itu. Nggak ada apa-apa, tidak ada sebuah perbuatan ke sana, tapi ini adalah kelalaian dalam mengendarai mobil
menyebabkan seseorang luka. Apakah lukanya itu akibat ini? Nanti kita lihat di persidangan. Ya, Gaga Muhammad kembali menjalani sidang kasus kecelakaan lalu lintas yang dilaporkan oleh mendiang Laura Anna. Gaga pun terlihat menjalani persidangan secara virtual. Lantaran dirinya tengah ditahan di rutan Satlantas Polres Jakarta Timur. Sementara itu, ayah Gaga pun terlihat datang menghadiri persidangan lanjutan sang anak untuk pertama kalinya, hingga ia pun mengungkapkan mengenai kasus sang anak di mana Gaga siap mengikuti proses hukum. Ya, sebagai orang tua tentunya karena rasa sayang kita ya pastinya seperti itu, lalu kemudian suka nggak suka, lalu kemudian mau nggak mau, tetap harus dijalani sama Gaga, dan saya selaku orang tuanya berkewajiban untuk mendampinginya, memberikan semangat, memberikan motivasi ke dia bahwa ini semua adalah musibah yang harus kita hadapi. Tentunya karena semua aktivitas, semua apa yang kita lakukan menanggung resiko. Itu sudah pasti, resikonya baik, buruk itu sudah pasti, besar atau kecil resiko itu tergantung dari kita. Nah mungkin hari ini Gaga harus berusaha menerima tanggung jawabnya kan gitu, seperti itu. Karena kelalaiannya yang mengakibatkan ada orang lain yang tercederai. Nggak terbebani dalam pengertian bahwa ini bentuk tanggung jawab, bentuk kasih sayang saya yang bisa saya lakukan untuk saya saat ini. Bahkan nyawa sekalipun akan saya berikan buat anak saya. Secara terang-terangan, ayah Gaga memang akan bertaruh nyawa demi menyelesaikan kasus sang anak agar cepat selesai. Meski begitu, Asep Yusman pun mengaku capek dan lelah ketika menghadapi kasus yang dijalani oleh Gaga lantaran sanksi sosial yang datang pada sang anak dan keluarganya justru lebih kejam dan berat ketimbang sanksi hukum. Sanksi sosial sudah luar biasa sekali. Sanksi yang justru yang paling berat itu kan adalah sanksi sosial yang harus dihadapi hari ini, ketimbang sanksi hukum yang taruhlah kalau ancaman di 310 ayat 3 itu adalah 5 tahun, tetapi sanksi sosial ini kan tidak berkesudahan. Dan sekarang dia sudah merasakan sanksi sosial itu. Dia sudah menghadapi itu dan itu tekanan yang sangat luar biasa. Buat saya, terutama buat dia ya. Buat saya pun rasanya luar biasa lah. Capek kita. Itulah makanya kami dengan saya terutama dengan Gaga bisa selalu saling menguatkan karena sama-sama mengerti. Lantas benarkah, meski Gaga kini tengah berada di balik jeruji besi, rencananya Gaga akan melayat ke rumah duka mendiang mantan kekasihnya itu hingga akan bertemu dengan keluarga Laura? Sebentar saya pulang, saya buatkan, mungkin kalau masih keburu nanti, kalau nggak besok diajukan. Biar itu keputusan majelis, karena kan nanti seperti apa, apakah jaksanya keberatan, yang penting keinginan Gaga untuk bisa melayat, itu mungkin kalau tidak bisa bertemu dengan jenazahnya atau tidak bisa melayat jenazahnya, mungkin bertemu dengan orang tuanya. Ya itu resiko harus dihadapi. Itu resiko harus kita hadapi. Insya Allah kalau diberikan izin oleh majelis hakim, saya akan mendampinginya. Di sisi lain, pada sidang lanjutan yang masih bertepatan dengan momen duka meninggalnya Laura, Gaga Muhammad yang hadir lewat virtual itu pun terlihat mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya Laura sebelum sidang selesai. Dan seperti apa pula pakar ekspresi melihat ekspresi Gaga saat menyampaikan dukanya itu. Pertama, saya ingin menyampaikan kabar duka yang mendalam atas berpulangnya Laura Anna Delengi. Semoga diterima di sisi Tuhan dan diterima di surga. Amin. Satu ya kita bicara adalah itu spontan, jadi karena tiba-tiba diminta kemudian dia ngomong gitu ya, bukan sesuatu yang memang dia ingin ucapkan, jadi kayak di tanda petik orang ditodong untuk ngomong sesuatu terus kemudian dia ngomong, itu satu. Karena kenapa? Karena terlihat kata-katanya benar-benar terbata-bata sekali dibandingkan kata-kata misalnya kita bicara ketika dia cerita sebelum-sebelumnya ngomongin hal lain terkait persidangan. Yang kedua, ketika
di penyampaian permintaan maaf tersebut, matanya Gaga terlihat agak ke atas gitu. Jadi bisa diasumsikan bahwa itu misal membaca, misal ada sesuatu tulisan di atas membaca gitu. Tapi buat saya agak aneh kalau misalnya sesuatu itu di atas, kecuali dipegangin seseorang gitu misalnya. Ya, tetapi kalau buat analisa saya bahwa permintaan maaf yang kemudian ditodong terus kemudian mendadak kemudian dia ucapkan tanpa persiapan tersebut kecil kemungkinan untuk dibaca. Jadi lebih mungkin bahwa dia membayangkan sesuatu kayak gini. Nah, dia kayak membayangkan sesuatu, berusaha mereka-reka mau ngomong apa lagi. Itu mikir sih sebetulnya. Untuk orang yang sifatnya karakteristiknya visual, dia matanya memang cenderung ke atas untuk berpikir. Ketika bagian penutup, jadi ketika Gaga tersenyum misalnya gitu, itu garis di antara hidung dan bibir ini dua-duanya kelihatan jelas. Jadi cek kayak gitu ya, itu artinya adalah simetris, sebetulnya senyuman dia simetris. Namun ketika bagian nomor 3, ketika Gaga sudah menyelesaikan penyampaian rasa bela sungkawanya dia, di bagian terakhir bibir sebelah sini naik satu tak gitu. Itu artinya adalah itu senyum sinis sih sebetulnya kalau saya katakan, senyum bahwa dia tidak secara katakanlah memang menyampaikannya itu ada perasaan yang nggak nyaman gitu sebetulnya dia ucapkan gitu, perasaan ya cynical smile, senyum sinis gimana yang memang ditampilkan sama dia. Dia sudah menghentikan kata-katanya, tapi kan bahasa tubuhnya kelihatan bahwa dia gitu, dia agak sinis tadi. Memang tidak ada tarikan kesedihan sih di mukanya. Jadi kalau tarikan sedih itu misalnya bibir ini ke arahnya ke bawah, kalau alis ini juga ke arah bawah, itu tidak muncul di dalam tampilannya Gaga. Jadi lempeng aja udah tampilannya dia, lempeng plus nggak suka terakhirnya, dah gitu aja. Buat saya dia berusaha menyampaikan bahwa dia benar-benar merasakan kehilangan, tapi dari ekspresi yang ditampilkan nggak ada itu beneran keluar dari dirinya. Jadi ya itu cuma lip service, itu cuma kata-kata. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.